Bu Vita ketemu sama Pak Dedi dengan keterbatasan Betul. yang banyak, di mana Pak Dedi juga nggak sempurna ya. Yang tadi gula 500, kolesterol, stroke ringan, epilepsi, dengan segala macam keterbatasan dan kekurangan itu, gimana caranya Bu Vita meredam bahwa oke, aku terima orang ini sebagai suamiku. Itu berat ya, menurut saya itu berat nggak? Kita kan juga kepengen suami yang baru yang aman-aman aja dong, iya nggak sih? Maaf ya Pak Dedi. Betul. Iya kan? Ya, suami mau cari istri baru juga maunya yang aman-aman aja dong. Tapi ternyata di sini ini ada kerahasiaannya, di mana ternyata Allah memberikan sesuatu kepada Bu Vita sehingga Bu Vita menerima, dan ini akhirnya juga jadi jalan dengan lancar. Nanti ada ending yang lebih bagus lagi. Coba Bu Vita, apa yang Bu Vita rasakan ketika mau menerima, dan apa yang memang apa ya, jadi harus apa nih perempuan ini nih, harus apa nih aku nih sebagai Vita yang menerima Pak Dedi dengan segala kekurangannya. Ya betul. Jadi selama penjajakan itu saya kan pengen punya suami ya kan udah ketuk palu tuh. Jadi dia mendekatin tuh saya berpikirnya pengen yang janah ya, siapapun pasti kan mengarahkan kebaikan apa. Nah alhamdulillah tuh Pak Dedi waktu pas saat itu pas kenal juga kita tuh selalu membicarakan tentang sholat jam 00 melakukan. Jadi itu tuh jadi saling mengisi gitu di sana. Jadi lama-lama kok satu frekuensi ya, nanti gini dan pada akhirnya saya bilang kayak gini, ya mohon maaf ya, saya juga punya suami ya alhamdulillah berada apa segala macam, tapi kok gitu kosong. Jadi saya berpikir bukan jadi kayaknya orang atau apanya orang, tapi bagaimana dia bertanggung jawab, dia pakai hati membina itu ya kan. Jadi saya nggak mau nih bercerita, mohon maaf ya kan nggak boleh cerita masa lalu, tapi saya bicara sedikit aja. Nah disitulah Mbak Nadia saya bilang, ya Allah kalau misalnya baik untuk saya ya oke, walaupun dia keterbatasan, karena saya berpikir dulu kan pastinya Pak Dedi itu sehat ya kan, anugerah. Terus saya kasih tahu mungkin kamu dosa apa yang sudah dilakukan itu kan kita wallahu alam ya ke Allah silakan, tapi sama-sama mau berbuat baik ya ayo kita mari bareng-bareng bersama-sama gitu ya. Dengan Pak Dedi itu dengan kondisi ini pun dia juga di downgrade itu. Dengan sakitnya itu jabatannya tuh di downgrade jabatannya nih, ketemunya udah nggak komplit nih, udah sakit di downgrade ya, otomatis kantongnya tipis dong. Betul. Maaf ya Pak Dedi. Loh kok bisa gitu semuanya gitu ya kan? Ya kok bisa gitu. Ternyata di sini saya ambil benang merahnya bahwa ternyata Bu Vita punya evaluasi terhadap dulu Bu Vita punya kehidupan. Pak Dedi juga sama, punya evaluasi terhadap yang dulu dalam kehidupannya. Evaluasi itu mau dipersatukan ketika udah jadi satu frekuensi. Bu Vita akhirnya meredam egoistiknya untuk bisa memikirkan bahwa aku mau nikah lagi dengan orang yang aman-aman aja. Ternyata itu tidak menjadi yang utama buat Bu Vita. Ya. Begitu Bu? Betul, sampai pro kontra juga sih keluarga apa, sampai anak juga, mama kenapa nikah, pokoknya ya adalah suatu ya maksudnya riak-riaknya tuh ya kan, yang tadinya wah ngatain lah segala macam apa gitu kan, tapi saya ngomong nih mama kan pasti dapat yang maaf ya Bu ya namanya anak-anak kaya raya apa segala macam gitu, yang sehat apa kok mama ini pokoknya udah pasti aku gitu terus pasti mama akan lebih baik ya kan pasti. Jadi alhamdulillah dijalani dengan waktu. Jadi ini juga Bapak Ibu kalau kita melakukan sesuatu itu kita jangan berbicara ini saya dapat ilmunya juga dari orang yang hebat gitu ya. Jangan bilang kita dari nol, jadi memulai dari lagi gitu. Jangan, aduh saya mulai dari nol, nggak boleh, memulai dari awal lagi gitu. Memulai dari awal. Nah dari ini awal. Bahasanya ya harus diperbaiki ya. Itu ya, perbaiki semua dari ucapan apa itu yang saya lakukan. Mbak Nadia Pak Haji gitu. Selalu saya sampaikan karena ini kan ketemu, Mi pasti nanti 10 miliar pasti. Ya, jangan 10 miliarnya. Saya bilang ini kan sugestinya kalau udah melakukan dapat 10 miliar. Saya bilang bukan itunya, 10 miliar itu Pak Haji itu ngasih clue. Artinya Bapak Ibu, clue itu artinya bonusnya. Jadi kita jangan ini 10 miliar. Pastinya ibu yang ibu bapak rasakan itu hutang, masa itu udah saya rasakan. Beneran, saya anugerah saya juga luar biasa, yang mana saya ya ibarat kata kaki jadi kepala jadi kaki jadi kepala, saya gimana pun yang penting anak saya bisa
kuliah apapun, dan itu karena saya legowo itu ada aja dari saudara lah, dari mana. Jadi intinya kuncinya ini saya pribadi yang saya jalankan, dan alhamdulillah hidup bisa tenang tuh. Maaf, jangan julid. Yang kedua, jangan pengen tahu urusan orang. Yang ketiga, kok ibu bicara A aja kayak gini, maaf. Saya ketemu Mama Dannya kan baru. Saya nggak ada tuh ngomong maaf ya, bukan saya berarti lebih baik, ini kan memotivasi ya kita saling-saling. Nggak ada tuh saya, oh Mbak Dani gini, nggak. Jadi harus samakan ucapan dengan hati tuh, jangan gitu. Jadi yang positif yang dimasukkan. Iya, masukkan positif aja, terus positif. Jadi saya selalu bersyukur, saya setiap ini saya selalu bilang, Mama bersyukur loh ketemu ibu ini. Jadi itu. Jadi saya tuh di rumah itu, alhamdulillah, mohon maaf ya semuanya itu. Jadi bahasa-bahasa tuh ya tentang kita aja, memotivasi gitu. Nggak ada tuh ngebahas, oh si Anu gini, enggak. Karena anak juga karena terbiasa mamanya gitu, kalau saya ngomong itu, Mama kok ngomongin orang misalnya. Jadi saling ingetin, saling gitu. ingetin. Dan hasilnya, oke, tunggu saya mau menyapa dulu dari teman-teman di YouTube. Teman-teman di YouTube kita di sini di RDAI sudah melakukan kita bincang-bincang ya, bukan pencerahan ya, tapi bincang-bincang seru. Jadi kalau teman-teman di YouTube mau datang ke sini setiap jam 7 pagi kita ada offline untuk bincang-bincang seru, di mana kita juga bisa ngobrol bareng tentang apa yang memang dilakukan sama teman-teman RDAI yang sudah berhasil. Dan di sini saat ini saya mau membuka dulu untuk Bu Vita dan Pak Dedi, di mana Bu Vita dan Pak Dedi ini ada hajat yang memang sudah bisa dilampaui oleh mereka. Kita ikuti lagi ya apa yang menjadi testimoninya. Baik, Pak Dedi, setelah Pak Dedi sudah sama Bu Vita, dan Bu Vita tadi anugerahnya banyak ya Bu, nggak cuma bercerai aja, tapi juga ada hutang piutang dan lain-lain ya Pak. Pak Dedi juga anugerahnya luar biasa, kesehatannya yang tidak komplit, di mana banyak yang memang mungkin kita mikir, aduh udah kolesterol, udah gulanya 500, udah gitu juga apalagi tadi tuh epilepsi. Nah, endingnya sekarang kita nanti menuju ke belakang lagi, ke depan lagi, kita mau tahu endingnya. Mungkin ini agak penasaran nih. Sekarang kenapa kok tadi jalannya udah bener Pak? Apa yang Bapak lakukan? Dan apa hasilnya sekarang? Terima kasih Mbak Nadia. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Saya sudah 3 kali beripat yang 10 juta. Kata Pak Haji yang kedua itu, Pak Dedi apa hajatnya? Saya bilang, Pak Haji saya hajatnya pengen sehat sempurna. Alhamdulillah Pak, saya sakit diabetes, epilepsi, bahkan saya mau diamputasi nih Pak, ini bukti kaki saya sampai kering Pak. Saya aman dengan Pak Haji, mandi jam 00, mandi pandan, ngaji sampai 12 juz, paksain itu. Alhamdulillah Pak. Sekarang saya udah lepas obat, tidak minum obat, termasuk dicek gula, saya nggak minum obat gula Pak Haji. Gula saya normal, epilepsi saya sembuh. Tadinya saya takut Bu, kalau mau ke sini saya selalu saving obat. Bilang ke istri saya, Mah bawa obat, kejang takutnya kenapa-napa. Selalu bawa obat. Alhamdulillah pas setelah beripat kedua sama sekali enggak Pak. Lepas obat tuh? Lepas obat semua. Semuanya lepas obat? Sampai hari ini. Sampai hari ini dan bisa. Penggantinya adalah obat cebokan istri. Kemaluan istri itu obatnya. Oh, pakai kearifan lokal. Ya, nah, tepuk tangan dulu dong. Baik. Berarti ini udah lepas obat sama sekali. Bu Vita juga lepas dari anugerahnya yang hutang piutang dan juga bisa sekarang dapatkan jodoh yang terbaiknya. Wah, banyak nih ya. Buy one get berapa nih? Buy one get four. Nah, terus berarti Pak, keberhasilan ini nggak mungkin dengan bertubi-tubinya ini nggak mungkin kalau Bapak nggak melakukan dan Bu Vita nggak melakukan sesuatu dari Pak Haji yang memang sudah dijalani secara benar. Apa prosesnya Pak? Misalnya jam 00 itu sampai saya bangun dengan jam 00, senyum, mandi daun pandan, kemudian sholat, bukan sholat ya, taubat telanjang ya Pak, taubat pakai telanjang bulat tobat, ya, oke. Sebelum sholat kita kita bugil Pak tanpa aksesoris,
ingat dosa saya, dosa kita dari waktu akhir balik sampai sekarang ini. Kemudian baru sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat sama sholat witir 3-11. Setelah itu baru ngaji. Mulai ngajinya jam berapa? Jam 1 sampai jam 6 pagi. Jam 1 sampai jam 6 pagi mulai Awalnya ngajinya. saya ngaji sampai jam 8 pagi itu 12 juz. Kata Pak Haji nggak boleh, harus jam 6 pagi terbit matahari. Saya laksanakan berikutnya. Nah sekarang apa tipsnya Pak untuk supaya tembus sampai 12 juz? Yang pertama, Ya, ini penting nih. sebelum kita ngaji itu untuk mengganti kopi supaya nggak ngantuk adalah memakai CD istri yang tadi pagi dipakai, dikalungin Pak, biar nggak ngantuk Pak. Dikalungnya di mana? Di leher, di leher. Oh di leher gitu. Di leher. Oh iya ya, dikalungin di leher Pak. Terus yang kedua adalah sebelum kita mulai ngaji, kita harus memberikan kirim doa untuk arwah kepada orang tua, baca Fatihah. Terus yang kedua, sambil ngajak dialog dengan Qurannya? Al-Quran, saya mau ngaji 12 juz ya, tolong bantu ya. Oh diajak ngomong. Saya ngomong betul. Oke. Dan itu kita ngajinya nggak suaranya keras, nggak alif lam mim, nggak, yang kedengaran aja kan. Sayup-sayup aja. Sayup aja, yang penting terdengar. Karena takutnya nanti jadi ini ya, energinya keluar banyak ya. Jadi Qurannya sambil kita tunjuk Pak, Bapak Ibu ditunjuk, misalnya alif lam mim sambil dibaca dieja gitu ya. Terus pelan. Jadi 1 jam itu saya bisa 3 juz. 1 jam 3 juz. 3 juz. Jadi pas jam 6 itu 12 juz. Pas jam 6 sudah 12 juz. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ayo kita ikutin ya. Dicoba ya. Kita ikutin ya. Jadi yang pertama ulangin lagi Pak Dedi. Di samping sakit saya udah berkurang, dan saya pun sekarang sudah bisa bawa motor ngajak istri saya belanja ke pasar. Aduh. Pak Dedi boleh diulang lagi. Jadwalnya jam 00 itu gimana cara ngaturnya biar teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini semua bisa ngikutin. Intinya adalah saya kerja itu berangkat jam 7 pagi, pulang jam 4 sore. Jam 4 sore sudah selesai, tidak ada kegiatan, dan termasuk terakhir makan malam itu sebelum jam 5 Pak. Jam 5 sore itu makan malamnya. Iya, betul. Oke, nggak lapar tuh Pak. Kemudian sholat maghrib, setelah azan maghrib, sholat maghrib berjamaah sama istri, dilanjutkan dengan sholat tobat yang 18 berjamaah. Oh, itu wajib saya. Wajib kalau bisa dibikin berjamaah. Harus Pak. Harus Pak, yang nggak punya suami nggak apa-apa, sendiri aja. Nah setelah sholat 18 kan sampai isya tuh Mbak Iya. Nadia ya. Sholat isya berjamaah, dilanjut saya sholat taubat yang 50. Yang 50 tuh Lanjut, langsung langsung digeder 50. dikejar di saat itu karena kita kerja ya, karena Ya, Bapak kerja ya. Itu Oke. selesai jam 9, setengah 9 lah, paling lambat jam 9. Kemudian tidur. Tidur. 2 Jadi jam jadi 5.50 itu dikejar setelah Isya ya. Isya. Habis itu tidur. tidur. Oke, baik, lanjut. Bangun jam setengah 12. Bangun persiapan. setengah 12. Saat persiapan, mandi, sholat bareng lagi, sholat tahajud bareng Pak. Kata istri saya, ya baru ini yang saya inginkan dari dulu rumah tangga itu. Iya, biar Betul. sama-sama ya untuk sholat bareng. Bisa sholat gitu ya. berjamaah dengan suami, baru kesampaian Pak Haji itu. Saya juga begitu Pak. Tidak ada kenikmatan yang lebih indah ketika kita suami istri sholat tahajud bersama-sama. Itu indah banget ya Pak ya. Kayaknya gimana gitu ya. So, baik. Sama sholat subuh Ke masjid. ke masjid. Oh, Sampai jalan kita kaki. ngaji tadarus ya, saya tadarus, istri kata Pak Haji udah ya kamu mah nggak usah tadarus. Oh, nggak usah. Temenin aja. Temenin aja. Oh iya. iya. Sambil nemenin Pak, sambil centongin tangan saya semua gitu. Oh, ini berarti harmonisasinya bagus Iya. nih. Jadi Kolaborasi. kolaborasinya ya. Jadi bapaknya soal baca Quran ya. Ibu berarti nyentongin. Nah, coba Bu diikutin Bu. Terus lanjut Pak. Sampai azan subuh kita berjamaah di masjid Pak. Berjalan kaki karena dekat ya sekitar 200 meter. Setelah itu lanjut lagi baca Quran sampai jam 6 pagi.
Oh, jadi itu sempat terjeda ya. terjeda. Jadi habis subuh ke masjid tetap dilakukan, terus Betul. dilanjutkan kembali untuk yang Lanjutannya finishkan lanjut, yang 12 juz tadi. Sama ngebatalin itu kata Pak Haji kan harus ngebatalin, kita harus keluar rumah. Keluar rumah, Nah, iya. itu kita jadi Lakukan ya. Semuanya Iya. pokoknya apa-apa yang Korden dibuka Betul. sebelum subuh ya. Iya. Sebelum subuh itu korden dibuka, terus kita keluar rumah kalau memang ternyata kalau ibu-ibu keluar rumah nyapu-nyapu atau apa kayak atau beresin apa kayak yang di luar itu ngebatalin aja, habis itu balik lagi. Terus saya ini Mbak Nadia yang saya lakukan itu siram-siram air kencing yang saya bilang kemarin itu kan. Jadi Itu kencingnya? ya jadi gini Gimana? dulu tuh kan Pak Haji itu 2020 tuh suka menyampaikan air pipis dulu kan, bukan air cebokan baru beberapa Iya, tahun baru-baru kan. ini, iya. Jadi saya tuh semua apa yang Pak Haji sarankan, pokoknya apa aja lah, pokoknya Kaubo tuh itu ya, ini ya. Terus saya air pipis, jadi gini ibu-ibu, saya tuh setiap bangun tidur, saya cebokin dulu tuh, Setiap apa? setiap bangun tidur. Bangun tidur? Maksudnya setelah, itu yang untuk air cebokannya. Oh, air awal cebokannya itu. sebelum bangun tidur. Ya, setiap bangun tidur. Setiap bangun tidur. Oke. Nah, dicebokin dulu. Nah, itu disimpan ya ibu mungkin di wadah atau apa nanti dimasak untuk keluarga. Nah, setelah itu saya pipis. Nah, pipisnya itu saya tampung. Heeh. Saya tampung. Nah, lalu pas saya mau berangkat sholat subuh ke masjid, saya siram-siramin tuh. Di mana ucapin nyiraminnya, Bu? hajatin, sampai ucap hajat gitu kan. Nyiraminnya di mana? Pokoknya kata Pak Haji yang mana itu masih lahan kamu. Oh, Ya jadi di kan? pekarangan kita? Pekarangan, ya. Di pekarangan gitu ya? Ya, ada tanah. Nggak bau apa. pesing tuh, Bu. Enggak. Nah, triknya ini. Jadi Triknya setelah dicebokin air pipis baru dicebokin tuh sama air air cebokan tadi. Oh, disatuin ya gitu. Enggak disatuin, air pipis Oh, dulu. air pipis dulu baru kepret-kepretin yang cebokan. Iya, gitu. Jadi saya bikinnya banyak tuh air cebokan. Jadi disisihkan yang untuk makan, untuk apa, terus yang untuk memang disiram untuk di perkarangan gitu. Oh, itu apa? Apa yang istilahnya ada ininya enggak? Ada. Apa tuh? Jadi orang linglung memberikan itu benar. Saya pernah. Oh, Mungkin jadi ini buat gitu, kata orang Pak linglung Haji. ngasih duit, Bu. Iya, gitu. Ikutin aja ya. Terus Kita ikutin ya. Terus juga yang jual beli rumah, itu Heeh. yang untuk jual beli rumah, saya kan dulu juga usahanya apa aja ya, saya juga jual beli rumah, apa itu manjur. Manjur. Jual beli rumah. Jadi di anoin di depan Jadi rumah ada tuh. aja nanti orang yang nanya ke kita. Oh, apa, iya. gitu. Aku lagi jual rumah nih. Nah, iya. Aku mau gitu ah. Iya betul Mbak Nadia. Yang penting kita sugestinya itu yakinnya kita itu tingkat dewa. Tingkat gitu. dewa. Jadi jangan kapan ya. Pasti nggak pernah nanya gitu. Kapan ya udah berbuat. Jadi udah. Iya. Jadi saya tuh lupa karena kan ibu-ibu kesibukan banyak ya. Apalagi kan saya di rumah tinggal bertiga. Artinya dengan keterbatasan suami saya kan saya semua lakukan gitu Iya. kan teman. Jadi ya udah lupa tuh. Jadi ya itu akhirnya ada aja. Jadi singkat cerita saya tuh pernah punya cicilan motor ya kan ini adalah salah satu finance gitu ya. Iya. Nah tadinya itu saya tuh gimana nih pengen nyelesain Lunas lah ya. lunas. Terus udah gitu kan biasanya suka ada promo ya Bapak Ibu ya kalau kita nyicil motor gitu ya. Pasti ada potongan 2 atau 3 kali. Nah pada saat itu sudah promonya sudah habis. Oke. Terus saya ngajuin tuh uangnya atau di mana tuh Mbak Nadia, gimana? Ini pikiran nih. Saya juga sempat kayak ibu juga jadi pikiran apa pengen beres semuanya. Namanya manusia pasti ya. Tapi saya berbuat gitu. Ya udahlah. Jadi saya setiap naik motor itu saya kalau lagi jalan naik kendaraan apapun saya ucap hajat. Saya selalu ngeliat orang tuh misalkan kesel, alhamdulillah ketawa. Jadi saya ngeliat orang tuh senyum aja. Terus kata anak saya, mama kok senyum terus nggak apa-apa, senyum terus gitu nyengir. alhamdulillah gitu kan. Jadi udah dari sana. Terus saya mengajukan tuh ke ininya kan bagian leasingnya, Pak saya mau melunasin, itu gimana ya? Promonya udah enggak pasti Pak, pasti ada, pasti Bapak cek deh pasti. Ya Bu katanya, dilihatlah taunya itu ya udah Ibu kalau melunasin nanti ada potongan 3 kali Mbak Nadia. Bukan 2 kali, 3 kali. Iya. Ya Allah. Iya, terus udah gitu saya ngomong Itu udah ada duitnya tuh? belum. Belum ada duitnya loh. Pede banget ya? Iya. Pak pede banget loh nih Pak. Belum ada duitnya udah langsung
bilang saya mau ngasih Iya, gitu. jadi ya itu yang saya alami ya waktu pas privat juga saya nggak semuanya itu karena alhamdulillah banyak hajat yang sudah kabul sampai itu juga belum cerita ya ke paha juga belum gitu. Nah itu betulan. Nah udah gitu saya ngomong tuh ke teman saya, ada teman kuliah saya itu alhamdulillah kita udah lama tidak berkontak tapi kok iya teman itu percaya tuh sama saya gitu. Saya nelfon Nur, boleh nggak saya pinjam uang gitu kan, pasti Vita bayar sekian bulan sekian, nggak tahu tuh mau bayarnya kapan atau apa, langsung dibayar transfer sama dia berapa Fit nomor rekeningnya dikasih Mbak Nadia, Masya Allah. Untuk bayar itu? Iya. Terus gitu digratisin lagi sama dia? Iya, iya, iya. Pasti itu gitu kalau temen tuh. Iya, terus udah gitu akhirnya Vita bayarkan, selesai kan. Nah udah alhamdulillah ya Allah, Vita bilang kok ini berarti, terus Vita selalu gini, oh berarti ini ya, selalu inget nih ke Pak Haji gitu ya, berarti jadi gitu Pak Haji, ibu-ibu ada aja rezeki itu dari arah yang tadi sangka-sangka ya itu gitu. Jadi kita yakin yang di sana, yakin aja yakin. Nah setelah itu kan terbayarkan selesai ya kan. Nah Vita jadi ini gimana nih ke si Nur ya kan. Nah dari sana ya itu ada aja gitu kan dari saudara apa. Jadi kan bisa kumpul-kumpul ya udah tetap kan kata Pak juga hutang mah dibayarkan ya. Tapi Masya Allahnya kan kita punya beban itu kan bisa terselesaikan. Nah itulah makanya kuncinya kita sugestinya kita harus patih di situ Ibu. Alhamdulillah Bapak-bapak Ibu-ibu dengan saya wasilahnya tadi nyiram-nyiramin apa. Nah itu mungkin orang linglung nyampe nih iya ke alam bawah sadar iya. Nah orang linglung ngasih itu, terus ada juga saya baru kenalan maksudnya dari teman gitu ya. Nah itu orang linglungnya tuh tiba-tiba dia ngasih uang gitu ke saya sejumlah iya, makanya saya bilang aduh alhamdulillah, saya selalu ngomong ke anak-anak ya Allah alhamdulillah, makanya saya bilang ngomong gini, nak janganlah berbuat baik, kita nggak tahu nanti siapa yang akan membalas kita. Itulah apa yang ditanam, apa yang iya itu benar ya Pak ya Bu ya. Ya jadi mungkin itu udah sama Bapak ya berarti ya. Sudah. Menang banyak loh Pak. Pastinya. Menang banyak loh Pak. Jadi sugesti kita tuh, jadi saya tuh kalau suami istri sekarang apa-apa tuh dikomunikasikan, bapak-bapak ibu misal nggak suka tuh, ya kan ada yang tidak suka, misalkan deket anak-anak saya lewat WA, ya kan, terus jadi apa-apa tuh disampaikan, terus selesaikan hari itu juga gitu. Oh gini Bapak Ibu, jadi kadang-kala kita kan suka kalau di rumah kalau lagi kesel-keselan ya, sebel sama suami sebel sama istri gitu ya. Nah Bu Vita ini punya cara jitu. Caranya tuh apa? Biar gak ketawa sama anak-anak, dia WA-an walaupun Bu Vita di dapur, bapaknya di situ. Dia WA-an, Pak lu jangan gini dong, ini. Nah itu bisa buat kita juga nih resepnya nih, karena itu menghindari kita kesalahannya itu Sepat 18-nya jadi kepancing gitu kan. 18 kepancing ya. Terus kata ayahnya ngapain sih satu rumah WA-WA, enggak ya baca dulu. Jadi kan artinya sama-sama kepancing nanti penyelesaiannya seperti apa gitu kan. Jadi ya udah tahu, udah deh. Akhirnya ini mah pinteran nanti ya udah nenen. Ya itu ini dimanapun kapanpun ya itu yang saya lakukan. Iya, tapi ini gini Bu Ibu, ya mohon maaf saya ke ibu-ibu lagi ya. Ibu-ibu memang kita tuh harus benar-benar yang namanya egois itu ditekan, ya tekan setekan-tekannya. Bu Vita mungkin kalau mau egois bisa, tapi tidak dilakukan sama Bu Vita. Biar apa? Karena Bu Vita mikirnya aku nggak mau begini terus. Aku mau baik-baik ke depan. Jadi bukan berarti kepengenan 10 miliar itu ya bukan berarti nggak kepengen ya Bu, tapi itu dijadikan bonusnya sama Bu Vita. Bahwa pasti kalau aku berbuat yang sesuatu yang lebih baik, aku berbuat sesuatu yang memang sudah disarankan dan aku berbuat aja, pasti bonusnya akan ada di belakang. Itu keyakinan Bu Vita sama Pak Didi. Betul ya Pak Didi? Betul. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu, benang merah yang bisa kita ambil di sini adalah apapun persoalannya, apapun anugerahnya, apapun yang dialami, kita itu menjadikan hajat yang terbesarnya itu di ujung. Kesuksesannya itu dalam prosesnya ini. Jadi kita bilang sukses itu di mana? Skala kita berproses. Prosesnya apa tadi Bu Vita satu-satu? Yang dicebokannya itulah apa, kita ikutin aja. Aku juga nanti mau ikutin di rumah. Kita ikutin aja, nggak ada salahnya karena itu membentuk sugesti biar nanti alam bawah sadar kita masuknya yang baik-baik, bukan yang masuknya keraguan.
Betul. Kita selama ini kan masih banyak keraguan-keraguan yang timbul ya. Betul. Kayak mungkin Pak Dedi segitu banyak penyakitnya, kok sekarang bisa normal, malah bisa naik motor. Siapa yang ngira itu adalah Bonusnya Mbak, alhamdulillah saya itu Bapak Ibu, saya itu masih kerja aktif di kantor itu, saya tidak melakukan tugas apa-apa tapi masih digaji dan diberikan tunjangan. Masya Allah. Nah, Ya. Itu full Pak. Full. Nah, kan Dengan- kemarin downgrade. Iya, Sekarang downgrade. udah mulai naik lagi dong. Enggak, maksudnya dengan di downgrade gitu gaji tetap gitu. Oh, downgrade itu gajinya tetap. Iya, Nggak alhamdulillah. di-downgrade gajinya. Enggak. Loh, biasanya kita kalau downgrade gajinya Betul, Pak. downgrade kok, Pak. Saya tidak punya jabatan tapi gaji sama Pak. Saya di kantor itu tidak disuruh kerja, saya minta kerjaan nggak dikasih kerjaan, udah Bapak duduk manis aja. Gaji tetap, tunjangan dapat Pak. Oh. Alhamdulillah dengan segitu saya masih bisa membiayai kuliah anak dari istri saya. Iya, tepuk tangan dong Bapak Ibu semua. Ya, kita ambil semangatnya ya. Bapak, Ibu, kita ambil semangatnya ya. Cuma dengan catatan itu apa ilmu yang Pak Haji diterapkan. Menghilangkan sifat 18, kalau saya rumusnya menghilangkan sifat 18 dengan ilmu cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Jadi kalau ibu udah kesel sama suami, ya udah istri saya berusaha mendekati gitu. Atau bapak kesel sama istri, udah mulai cerewet, udah Pak pakai ilmu cinta kasih aja, dipeluk dari belakang aja Pak kalau saya. Nanti lama-lama deh. Iya. Bruk, iya. Iya. Pak, gitu Pak. Nanti lama-lama istri yang tadinya cerewet langsung Pak diam meluluh. Oh dia. Langsung ngajak ke kamar ya, langsung ngajak ke kamar dia. Langsung aja ke kamar. Nah. Ya, emang sih Pak, perempuan tuh kan kalau lagi disentuh-sentuh kan jadi Jadi memang Mbak Nadia kebetulan tipikal istri saya itu adalah orang yang senang disentuh, bukan physical touch Physical ya. touch. Physical Betul. touch ya. Nah ini penting ya, tanda cinta itu penting ya. Bahasa cinta itu penting ya Pak Dedi berarti. Betul, ya? betul. Ya walaupun saya nggak jarang ngasih apa-apa gitu, ya dengan pelukan aja udah. Udah kayak Ya, dikasih 10 iya, miliar. betul. Dan peluk aja udah kayak dikasih 10 miliar ya. Tapi gimana nih? Kira-kira Pak Dedi ada tips nggak buat ibu-ibu? Kan Pak Dedi yang tahu nih bagaimana kalau di rumah tangga Pak Dedi sendiri. Tapi ini misalnya suamiku tuh lagi nggak bisa disenggol loh, karena aku pengen loh digituin, nggak peka. Nah ini gimana Pak Dedi kira-kira Pak Dedi? Ada nggak tipsnya buat Pak Dedi kepada Jadi, Pak, ibu-ibu, apa ini bapak-bapak? Setelah misalnya kita ML itu, ketika istri lagi tidur baru kita suukin Pak. Lagi tidur ya. Bapak yang nyuwuk? Iya, iya. Bapak yang nyuwuk Betul, sendiri? betul. Bapak sendiri Betul, nyuwukin betul. sendiri? Iya, lagi. Oh